Halo semuanya, pada video kali ini kita akan lanjutkan untuk pembelajaran dasar kita, yaitu kita akan mempelajari tentang function. Jadi, function adalah blok kode program yang akan dieksekusi ketika dipanggil. Selain itu, function juga digunakan sebagai blok kode yang dapat digunakan kembali atau dipanggil kembali. Sebelumnya, kita sudah menggunakan fungsi print untuk menampilkan tulisan di konsol. Jadi, secara tidak sadar kita udah coba-coba function dari video-video sebelumnya. Lalu, untuk mendeklarasikan fungsi, itu caranya sama dengan kita nulis function main yang sebelumnya udah kita coba. Contohnya seperti ini. Jadi untuk sintak penulisan function, sini kita bisa ketikkan void dulu, keywordnya, lalu nama functionnya. Setelah nama function, kita taruh kurung buka dan kurung tutup. Lalu setelah itu, kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Lalu nanti di dalam kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup ini, kita itu bisa berisi body dari functionnya atau isi functionnya. Contoh di sini isinya itu adalah print text hello world. Nah, lalu untuk memanggil functionnya, kita cukup panggil nama functionnya, lalu diikuti dengan kurung buka dan kurung tutupnya. Seperti ini. Mungkin kita bisa langsung coba aja. Sini silahkan teman-teman buka project yang sebelumnya, yaitu yang dasar. Lalu teman-teman bikin satu file baru di dalam folder bin. Jadi namanya function. Lalu jangan lupa teman-teman bikin function main dulu. Di sini saya akan membuat function namanya greeting. Lalu isinya itu akan ngeprint teks hello world. Nah, sekarang saya tinggal coba panggil aja si functionnya di sini. Kalau saya coba running, sorry, that function. Teman-teman bisa lihat di sini dia sudah menampilkan teks hello world-nya. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada yang namanya function parameter. Jadi terkadang itu ada kasus di mana kita perlu mengirimkan informasi ke function yang kita panggil. Untuk melakukan hal tersebut, kita perlu menambahkan parameter di function kita. Sebuah function itu dia bisa menerima 0, 1 atau beberapa parameter. Jadi bisa banyak. Contohnya seperti ini. Jadi untuk membuat parameter, teman-teman bisa tambahkan di dalam kurung buka dan kurung tutup yang ada di sini. Lalu untuk pembuatan parameternya itu mirip-mirip seperti teman-teman membuat sebuah variabel. Jadi tipe datanya dulu, lalu nama parameternya. Lalu si parameter ini bisa kita akses di dalam functionnya. Seperti ini contohnya. Nah, ketika dipanggil functionnya ini, nanti dia akan memerlukan dua parameter yang sudah disiapkan tadi. Yaitu yang pertama ada first name, yang kedua ada last name. Untuk parameter pertama di sini dimasukkan value yaitu tuh bagus. Lalu untuk parameter keduanya last name, sini yaitu value Aditya. Mungkin kita bisa langsung coba aja untuk membuat parameter di function kita. Jadi untuk membuatnya, di sini bisa kita taruh di dalam kurung buka kurung tutup sini. Sama tipe datanya dulu, lalu nama parameternya. Terus name. Terus saya mau bikin satu lagi yaitu last name. Ini. Lalu parameter ini akan saya coba akses di sini. Nah, teman-teman bisa lihat sekarang di bagian sini function greeting itu ada merah. Karena sekarang kita sudah tambahkan parameter sehingga di bagian sini kita harus isi
parameternya. Jadi di sini saya akan isi yang pertama untuk first name-nya itu bagus, lalu last name-nya di sini Aditya. Seperti ini. Sekarang kalau saya coba running, nah, dia sudah menampilkan teks hello to Bagus Aditya. Seperti ini. Nah, lalu selanjutnya di sini ada yang namanya optional parameter. Jadi secara default parameter itu wajib dikirim ketika kita panggil si functionnya. Jadi kayak tadi ya, ketika saya di sini nggak masukin parameternya, sedangkan si function itu dia punya parameter, itu di sini dia akan merah karena dia wajib untuk diisi parameternya. Nah, di bahasa Dart, dia juga mendukung untuk membuat optional parameter, di mana kita nggak wajib buat ngisi parameternya ketika si function dipanggil. Tapi di sini syaratnya, parameter optional harus nullable. Jadi nullable ini si parameternya harus dia itu yang bisa tidak ditetapkan nilainya. Tuh. Contohnya seperti ini. Jadi untuk membuat optional parameter, kita bisa menggunakan kurung siku seperti ini. Kita bisa tambahin kurung siku aja di parameter yang ingin dibikin optional. Lalu di sini juga kita perlu tambahin tanda tanya setelah tipe data untuk membuat si parameternya itu dia nullable atau boleh tidak memiliki nilai di dalamnya. Nah, lalu ketika nanti dipanggil functionnya, di sini kita bisa memasukkan parameternya ataupun kita juga bisa tidak memasukkannya seperti yang di bawah sini. Mungkin kita bisa langsung coba aja. Jadi di sini saya coba tambahin kurung siku. Nah, lalu setelah tambahin kurung siku kita juga perlu tambahin si tanda tanya ya. Biar parameternya ini bisa menerima sesuatu yang tidak ada nilainya. Nah, lalu di sini saya coba panggil functionnya. Di sini saya akan menggunakan autocomplete yang ada di sini. Jadi kalau saya enter, bisa teman-teman lihat autocomplete-nya itu sekarang cuma minta satu parameter aja, yaitu parameter first name. Untuk yang last name-nya di sini dia nggak diminta gitu. Jadi nggak wajib untuk diisi. Nah, untuk first name-nya mungkin di sini saya akan isi itu bagus lagi ya. Seperti ini. Sekarang kalau saya coba running, nah teman-teman bisa lihat di sini untuk yang pertama dia menampilkan print yaitu hello to bagus null. Yang kedua baru hello to bagus Aditya. Nah, jadi ketika kita nggak isi nih si parameternya, nilai yang ada di sini itu akan menjadi nol atau dia itu tidak memiliki nilai. Makanya di sini nol. Nah, gimana cara kita bisa ngehandle si tulisan nol ini? Ini sedikit meresahkan ya. Jadi untuk menghandle-nya kita bisa kasih default dari parameternya. Di sini jadi kita bisa kasih defaultnya. Caranya cukup dideklarasikan seperti ini. First name, di sini defaultnya saya mau kasih orang. Jadi nanti ketika sudah di set default, ketika saya coba run, nah, ketika saya panggil function lalu si parameter yang optional itu nggak saya isi, dia akan menampilkan default value-nya, yaitu yang ada di sini. Tetapi ketika saya panggil function lalu parameter optional itu saya isi, maka nilai yang akan diterima adalah nilai dari parameter yang diisinya. Jadi si optional yang ada di sini itu tergantikan dengan nilai yang ada di sini. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Lalu ada lagi yang namanya named parameter. Secara default, ketika kita memanggil function, parameternya itu harus diisi sesuai dengan posisi parameternya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ketika
saya panggil nih si parameter first name, itu wajib yang ada di awal sini adalah si ini. Lalu si ini pun sama. Ini harus ada di kedua. Jadi nggak bisa si ini yang di pertama, lalu si ini yang di kedua itu nggak bisa. Jadi harus berurutan. Nah, di bahasa Dart, dia mendukung yang namanya named parameter. Jadi dengan named parameter ini, si function itu kita bisa panggil dengan nyebut nama parameternya, sehingga kita nggak perlu ngisi parameter sesuai dengan posisi parameternya. Jadi kita bisa ngisi parameter dengan menyebutkan nama parameternya aja nanti, lalu kita isi. Itu. Lalu secara default juga di sini si named parameter dia itu merupakan optional. Jadi bisa tidak memiliki nilai sama sekali. Contoh penulisannya seperti ini. Jadi untuk membuat named parameter kita bisa menggunakan kurung kurawal di sini. Lalu karena dia optional, jadi kita perlu tambahin tanda tanya di sini di setelah tipe datanya agar dia tidak agar dia bisa tidak memiliki nilai sama sekali. Itu. Lalu ketika dipanggil di sini si functionnya itu kita wajib buat ngasih dari nama parameternya dulu baru value-nya di sini. Seperti ini. Mungkin kita bisa langsung coba aja. Di sini mungkin saya bakal ubah kode yang ini. Jadi saya balikin lagi ke semula parameter biasa. Lalu ini juga saya hapus dulu. Sini saya akan membuat named parameter. Jadi caranya itu pertama kita perlu kurung kurawal dulu. Setelah itu kita kasih tanda tanya di sini. Nah, lalu ketika saya coba panggil si function greeting ini, kita bisa set parameternya itu tidak beraturan gitu. Jadi misal saya mau isi yang last name dulu. Jadi di sini saya bisa panggil aja di sini parameter last name, lalu saya isi. Itu bagus. Adit. Lalu baru first name-nya di sini itu bagus. Seperti ini. Jadi kalau saya running, di sini dia hasilnya sama saja. Yang membedakan hanya posisi pemanggilan si parameternya aja. Seperti itu. Lalu karena dia opsional, kita juga bisa tidak memanggil dia ya. Eh, jadi kayak gini aja, kosong. Nah, seperti ini. Dan lagi-lagi kalau misal kita kosongin, dia akan menampilkan output 0 di sini. Nah, ini bisa kita lakukan seperti yang sebelumnya, yaitu kita kasih default value aja. Caranya di sini sama dengan, lalu defaultnya misal di sini nama, lalu untuk yang last name di sini orang. Seperti ini. Kalau saya running, nah dia akan menampilkan defaultnya. Itu. Nah, lalu si named parameter itu juga kita bisa bikin wajib untuk diisi. Jadi kan kalau ini dia optional ya. Bisa diisi, bisa enggak. Nah, kita juga bisa bikin si named parameter ini dia wajib diisi. Caranya itu, kita bisa menggunakan keyword required di sini. Kita bisa menggunakan keyword required. Keyword required ini kita taruh di sebelum tipe datanya di sini. Jadi di sini bisa kita taruh. Lalu karena dia required, jadi kita nggak perlu tambahin tanda tanya ya, karena kan dia wajib untuk diisi gitu. Lalu di sini juga kita bisa hapus aja untuk default value-nya. Nah, ketika dikasih required, teman-teman bisa lihat functionnya sekarang itu minta satu named parameter yang wajib di sini. Jadi di sini kita bisa panggil si first name. Tuh. Lalu baru si first name-nya di sini saya isi seperti ini. Kalau saya coba run, ini teman-teman bisa lihat dia sudah menampilkan seperti ini. Begitu. Oke, lanjut. Yang terakhir di sini
ada yang namanya function return value. Jadi sebenarnya secara default, function yang udah kita bikin sebelum-sebelumnya itu tidak mengembalikan nilai atau nol. Jika kita ingin, kita bisa membuat function itu dia bisa mengembalikan nilai. Caranya gimana? Caranya seperti ini. Jadi kalau yang sebelumnya itu kita menggunakan kata kunci void untuk membuat function yang tidak mengembalikan nilai apa-apa. Nah, sekarang kalau kita mau function itu bisa mengembalikan nilai, kita bisa spesifik ke tipe datanya. Jadi di sini di set tipe data apa, jadi si function ini itu mau mengembalikan tipe data apa gitu. Sini. Contoh di sini dia ingin mengembalikan tipe data integer, sehingga isi dari bodinya sekarang kita perlu masukin keyword return untuk ngasih tahu si function ini dia nge-return apa di sini. Nah, contoh di sini ada function yang namanya multiply, dia akan mengembalikan sebuah nilai yaitu A dikali dengan B. Jadi parameter A dikali dengan parameter B. Mungkin kita bisa langsung coba aja. Di sini saya akan buat satu function yang return yaitu kayak tadi. Lalu di sini kita perlu keyword return-nya ya. Setelah itu returnnya di sini saya mau A dikali dengan B. Seperti ini. Sekarang saya save. Lalu si function ini akan saya panggil di sini. Jadi saya mungkin akan bikin variabel dulu namanya result. Yang variabel ini itu berisikan si function multiply ini. Misal saya mau nilai pertamanya 3, lalu keduanya 4. Lalu ketika saya print di sini, saya mau 3 dikali 4 sama dengan result. Seperti ini. Saya save, lalu kalau saya coba running, teman-teman bisa lihat di sini dia sudah menampilkan output 12. Jadi si variabel ini sekarang dia menampung nilai hasil kembalian dari ini. Sini. Jadi ketika fungsinya dipanggil nih di sini, dia akan memproses lalu mengeluarkan sebuah nilai, yaitu nilai dari hasil yang ada di sini. Ketika hasilnya sudah dikeluarkan, maka si variabel ini sudah menyimpan hasilnya. Yaitu tadi ya, 3 dikali 4, 12. Jadi ketika dipanggil si variabel ini dia akan menampilkan angka 12. Seperti itu. Ya. Jadi segitu aja untuk video kali ini. Di video selanjutnya, kita akan mempelajari tentang operator. Jadi sampai bertemu di video selanjutnya.